Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu melindungi kita dan menganugerahkan kesehatan kepada kita semua, serta semangat untuk terus belajar. Pada pertemuan kali ini, dalam mata kuliah akuntansi manajemen, pokok bahasan kita adalah mengenai konsep biaya. Sebagaimana kita ketahui dalam sebuah konsep biaya, biaya ini merupakan bagian penting di dalam sebuah penyusunan selling price sebuah produk. Artinya, biaya ini yang menentukan harga jual dari sebuah produk. Umumnya, perusahaan akan menyusun terlebih dahulu yang merupakan seluruh susunan produk cost atau biaya produk yang terdiri dari direct material cost atau biaya bahan baku langsung serta direct labor atau biaya tenaga kerja langsung dan yang berhubungan dengan biaya overhead pabrik. Biaya-biaya tersebut itu merupakan komponen atau bentuk dari pengeluaran yang dimiliki perusahaan dan ditimbulkan dari atau berhubungan dengan aktivitas produksi dari sebuah produk. Artinya, untuk kita membuat suatu produk, maka komponen biaya yang dibutuhkan yaitu berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Pertanyaannya sekarang, apa itu biaya atau istilah lainnya adalah cost? Yaitu seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis yang lainnya, yaitu berupa barang dan jasa yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi atau kemungkinan akan terjadi untuk mencapai tujuan tertentu. Biaya atau cost ini belum habis masa pakainya dan digolongkan sebagai aset yang dimasukkan dalam laporan posisi keuangan atau neraca. Biaya atau cost yang sudah memberikan manfaat atau yang sudah terpakai itu dinamakan sebagai beban atau sebagai expense. Sedangkan biaya atau cost yang belum terpakai atau yang belum menjadi beban dicatat dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Contohnya yaitu persediaan bahan baku, persediaan produk dalam proses, persediaan produk jadi, supplies atau aset yang belum dipergunakan. Maka dari beberapa pengertian tersebut, kita dapat memahami bahwa biaya ini merupakan seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang dapat diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh sumber ekonomis lainnya berupa barang atau jasa yang akan memberikan manfaat baik sekarang maupun di masa yang akan datang. Cost ini biasanya berhubungan dengan barang yang belum terpakai, sedangkan kalau sudah terpakai itu dinamakan sebagai beban atau expense. Sedangkan istilah beban atau expense dimaknai sebagai seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam bentuk satuan uang dalam rangka memperoleh penghasilan.
Beban atau expense ini merupakan biaya yang telah memberikan manfaat dan sekarang telah habis. Beban atau expense ini dimasukkan dalam laporan laba rugi sebagai pengurang dari pendapatan. Contoh misalnya beban penyusutan, beban pemasaran, beban operasi, dan beban lainnya. Sehingga kita dapat memahami dari penjelasan tersebut bahwa expense ini berhubungan dengan yang namanya pendapatan atau penghasilan. Sehingga definisi dari yang namanya beban atau expense merupakan seluruh pengorbanan sumber ekonomis yang diukur dalam bentuk uang dalam rangka memperoleh pendapatan atau penghasilan. Selain itu, beban atau expense ini merupakan biaya yang telah dipergunakan. Maka untuk dapat lebih memudahkan memahami beban atau expense, maka kita berpatokan pada dua kriteria tersebut, yaitu segala hal pengorbanan ekonomis yang dihubungkan dalam rangka untuk memperoleh pendapatan atau biaya yang telah dipergunakan. Itu merupakan definisi atau pemahaman dari beban atau expense. Untuk lebih memahami perbedaan antara biaya dan beban, maka kita dapat memastikan dalam 3 contoh ini. Yaitu yang pertama adalah berkaitan dengan pembelian mesin, aset, atau instalasi yang lainnya, di mana nilai yang dikeluarkan untuk memperoleh mesin atau aset tersebut merupakan komponen biaya atau cost. Tetapi setelah aset tersebut atau mesin tersebut dipergunakan, akan menimbulkan penyusutan terhadap aset atau mesin tersebut, yang mana penyusutan tersebut itu menjadi beban atau expense. Contoh yang kedua yaitu berhubungan dengan perlengkapan kantor, yang dalam hal ini perlengkapan kantor tersebut itu masih sisa. Maka sisa dari perlengkapan kantor tersebut digolongkan sebagai kos atau biaya. Sedangkan yang sudah terpakai digolongkan sebagai beban atau expense. Yang ketiga contohnya yaitu berkaitan dengan persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, persediaan barang jadi yang masih berada di gudang dan belum terjual. Maka dalam hal ini dikelompokkan atau masuk dalam kategori biaya atau cost. Sedangkan produk-produk atau persediaan bahan, persediaan produk dalam proses, persediaan barang jadi yang sudah terjual, tentunya ini akan membentuk harga pokok penjualan, di mana harga pokok penjualan tersebut itu masuk dalam kategori beban atau expense. Sehingga untuk biaya atau istilah lainnya cost, dalam hal pencatatannya itu diletakkan di neraca atau laporan posisi keuangan. Sedangkan untuk beban atau istilah lainnya adalah expense, itu dicatat dalam laporan laba rugi. Nah, dari hal tersebut maka kita dapat membedakan antara istilah cost atau biaya
dengan istilah expense atau beban. Sedangkan bila mana kita mengklasifikasikan biaya yang berhubungan dengan periode waktu, tentunya kita dapat mengelompokkannya menjadi dua, yaitu biaya pengeluaran modal atau capital expenditure, dan yang kedua adalah biaya pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Apa masing-masing dua istilah tersebut? Yang pertama yaitu biaya pengeluaran modal atau capital expenditure merupakan biaya yang dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa depan dalam jangka waktu yang panjang dan dilaporkan sebagai aset. Contohnya yaitu pembelian mesin, pembelian peralatan, atau aset lainnya. Sehingga segala bentuk yang berhubungan dengan biaya tersebut maka diistilahkan sebagai capital expenditure atau masuk dalam kategori biaya pengeluaran modal. Kenapa? Karena biaya tersebut dikeluarkan untuk memberikan manfaat di masa yang akan datang dengan jangka waktu yang sangat panjang, sehingga dapat dikategorikan sebagai aset. Nah, dalam hal ini tentunya pembelian mesin contohnya dan peralatan tersebut yang tercatat sebagai biaya itu adalah harga perolehan dari aset tersebut. Sedangkan yang kedua, yaitu yang berhubungan dengan biaya pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure merupakan biaya yang memberikan manfaat untuk periode sekarang dan dilaporkan sebagai beban. Contoh dalam hal ini adalah mesin dan peralatan yang dibeli apabila digunakan akan kehilangan nilai manfaat dan menimbulkan penyusutan. Penyusutan ini disebut sebagai pengeluaran pendapatan yang dilaporkan sebagai beban, yaitu beban penyusutan. Kenapa? Karena beban penyusutan tersebut memberikan manfaat pada periode di mana mesin atau peralatan tersebut itu dimanfaatkan, sehingga dikategorikan atau dicatat sebagai beban. Selain itu, biaya juga dapat diklasifikasikan berdasarkan ketelusurannya, yaitu terbagi menjadi dua, biaya langsung dan biaya tak langsung. Apa itu biaya langsung? Biaya langsung ini berkaitan dengan objek biaya tertentu dan dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara layak secara ekonomi, yaitu mengukur antara efektivitas biaya tersebut. Contoh misalnya biaya kemas atau biaya botol untuk produk teh botol. Nah, ini biaya tersebut tentunya dapat langsung ditelusuri terhadap objek biaya tersebut. Makanya dinyatakan sebagai biaya langsung. Selain biaya langsung, dalam klasifikasi biaya berdasarkan ketelusuran, yang kedua yaitu biaya tak langsung. Apa itu biaya tak langsung? Biaya tak langsung ini berkaitan dengan objek biaya tertentu, namun tidak dapat ditelusuri ke objek biaya tersebut dengan cara yang layak secara ekonomi atau diukur dengan efektivitas biaya tersebut.
Apa contoh dari biaya tak langsung? Contohnya yaitu biaya gaji supervisor, di mana biaya gaji supervisor ini tidak dapat ditelusuri secara langsung ke objek biaya yang dimaksud. Kenapa? Karena supervisor tersebut memiliki kewenangan terhadap beberapa komponen atau objek biaya lainnya. Contoh misalnya, supervisor ini harus handling kepada petugas atau karyawan yang berhubungan dengan produksi dan juga berhubungan dengan bagian pengemasan. Tentunya biaya gaji supervisor ini merupakan biaya tak langsung yang harus didistribusikan kepada objek biaya bila mana harus diperhitungkan sebagai komponen dari biaya langsung. Klasifikasi biaya lainnya yaitu dihubungkan dengan atau didasarkan dengan fungsi, di mana bila dihubungkan dengan fungsi dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya produksi, biaya pemasaran, dan biaya administrasi umum. Apa itu biaya produksi? Biaya produksi merupakan biaya yang terjadi untuk membuat bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Biasanya, komponen dari biaya produksi ini berhubungan dengan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Maka, 3 komponen biaya tersebut ini masuk dalam kategori biaya produksi atau production cost. Yang kedua yaitu biaya pemasaran. Apa itu biaya pemasaran? Merupakan biaya yang terjadi untuk memasarkan produk dan jasa. Hal ini meliputi biaya promosi, biaya iklan, biaya pengiriman, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan konsep pemasaran atau untuk mempromosikan sebuah produk sehingga dapat diketahui dan dibeli oleh masyarakat. Yang ketiga yaitu biaya administrasi dan umum, merupakan biaya yang terjadi dalam rangka mengarahkan, menjalankan, dan mengendalikan perusahaan. Biasanya komponen dari biaya administrasi dan umum itu berhubungan dengan gaji pegawai bagian administrasi dan umum, biaya penyusutan gedung, biaya perawatan, biaya perlengkapan, dan lain-lainnya yang berhubungan dengan aktivitas perusahaan secara umum. Klasifikasi biaya berikutnya yaitu berhubungan dengan produk. Dalam hal ini, klasifikasinya terbagi menjadi 2, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Untuk biaya produksi dikelompokkan menjadi 3, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Sedangkan yang berhubungan dengan biaya non-produksi ini terbagi menjadi 2, yaitu biaya pemasaran dan biaya administrasi dan umum. Klasifikasi biaya yang terakhir yaitu berhubungan atau didasarkan pada volume produksi. Dalam hal ini terbagi menjadi 3, yaitu biaya variabel, biaya tetap, dan biaya semi variabel. Nah, apa saja perbedaan dari 3
klasifikasi biaya tersebut, untuk biaya variabel atau variabel cost ini merupakan biaya yang jumlah totalnya berubah sebanding dengan perubahan aktivitas. Jika produksinya bertambah, maka biaya variabel akan bertambah, namun biaya per unitnya tetap dan tidak berubah. Nah, biasanya biaya variabel ini dihubungkan dengan jumlah total dari proses produksi atau jumlah yang diproduksi. Kaitannya per unitnya biaya ini pastinya tidak berubah, tapi secara kumulatif akan dikalikan dengan jumlah yang diproduksi berapa. Berbeda dengan biaya tetap. Kalau biaya tetap, jumlahnya itu tidak terpengaruh oleh tingkat aktivitas dalam kisaran tertentu. Jumlah biaya tetap tidak berubah meskipun tingkat aktivitas berubah, namun biaya tetap per unit akan berubah seiring perubahan aktivitas. Maksudnya yaitu kalau biaya tetap semisal contoh sebesar 1 juta rupiah, maka hal tersebut tidak dipengaruhi oleh jumlah unit yang diproduksi. Semisal jumlah unit yang diproduksi sebanyak 1.000 ataupun lebih dari 1.000 ataupun kurang dari 1.000, maka biaya tetap tersebut jumlahnya tetap 1 juta. Namun, kalau dibagi per unitnya tentunya akan berubah tergantung pada jumlah yang diproduksi. Kalau jumlahnya 1.000, maka yang diproduksi tersebut per unitnya adalah 1 juta dibagi 1.000. Sedangkan kalau yang diproduksi hanya 900, maka perhitungan per unitnya adalah 1 juta dibagi 900. Begitu juga kalau yang diproduksi melebihi dari 1.000, misal 1.100, maka untuk mengetahui biaya tetap per unitnya adalah 1 juta dibagi 1.100. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel, di mana biaya semi variabel ini merupakan biaya yang di dalamnya mengandung unsur biaya tetap dan unsur biaya variabel. Biaya semi variabel ini dikelompokkan menjadi dua elemen biaya, yaitu biaya semi variabel atau biaya campuran yang terdiri dari biaya yang di dalamnya mengandung unsur tetap dan memperhatikan karakter tetap dan variabel. Contoh misalnya biaya listrik, telepon, dan air. Sedangkan ada juga istilahnya yaitu biaya semi tetap, yaitu biaya yang berubah dan volume secara bertahap, yaitu biaya gaji penyelia. Maka dalam kelompok biaya semi ini dikelompokkan menjadi biaya semi variabel dan biaya semi tetap. Sedangkan biaya bila dikaitkan untuk kepentingan pengambilan keputusan, maka kita harus memahami antara biaya relevan dan biaya tidak relevan. Apa itu biaya relevan? Yaitu biaya masa akan datang yang berbeda dalam beberapa alternatif. Ini tentunya berhubungan dengan prediksi biaya yang akan datang. Namun, dalam prediksi tersebut tentunya ada beberapa alternatif pilihan yang dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Biaya relevan ini terbagi menjadi 5, yaitu ada biaya diferensial, biaya kesempatan, biaya tersamar, biaya nyata, dan biaya yang dapat dilacak.
Biaya diferensial merupakan selisih biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Biaya diferensial ini biasanya disebut juga sebagai biaya marginal atau biaya inkremental, sehingga yang diukur dalam pengambilan keputusan menggunakan biaya diferensial ini adalah selisih atau varian atau perbedaan biaya yang berbeda dalam beberapa alternatif pilihan. Sedangkan untuk biaya kesempatan yaitu biaya kesempatan yang dikorbankan dalam memilih suatu alternatif. Kira-kira dengan mengeluarkan biaya tersebut atau mengorbankan biaya tersebut, maka alternatif pilihan atau kesempatan yang diperoleh senilai berapa itu yang dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan. Sedangkan biaya tersamar merupakan biaya yang tidak kelihatan dalam catatan akuntansi, tetapi mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Contohnya ini adalah berhubungan dengan biaya bunga. Maka dalam hal ini tentunya kita akan berhitung terlebih dahulu terhadap tingkat bunga dan mekanisme dari perhitungan bunga tersebut. Apakah bunga flat atau bunga menurun. Nah, dalam hal ini tentunya dijadikan dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Biaya berikutnya yaitu biaya nyata. Apa itu biaya nyata? Yaitu biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat memilih suatu alternatif. Contoh dalam hal ini yaitu biaya yang dikeluarkan akibat menerima pesanan dari luar. Maka dalam hal ini tentunya kalau kita menerima pesanan dari luar harus menghitung berapa biaya yang benar-benar dikeluarkan akibat dari keputusan yang diambil oleh manajemen perusahaan. Yang berikutnya yaitu biaya yang dapat dilacak. Apa itu? Yaitu biaya yang dapat dilacak ke masing-masing produk yang telah selesai. Contohnya yaitu berhubungan dengan bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam hal ini tentunya dapat diukur berapa biaya bahan baku, berapa biaya tenaga kerja langsung yang dibebankan untuk menghasilkan sebuah produk. Nah, untuk yang berikutnya yaitu berhubungan dengan biaya tidak relevan. Apa itu biaya tidak relevan? Yaitu biaya yang dikeluarkan tapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Artinya tidak menjadi dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, dalam hal ini biaya tidak relevan terbagi menjadi dua, yaitu biaya masa lalu atau biaya historis, dan yang kedua adalah biaya terbenam. Apa itu biaya historis atau biaya masa lalu? Yaitu biaya yang sudah dikeluarkan tetapi tidak mempengaruhi keputusan apapun. Contohnya adalah pembelian mesin. Karena hal tersebut sudah dilakukan, tentunya tidak mempengaruhi terhadap keputusan apapun. Sedangkan biaya terbenam yaitu biaya yang tidak dapat kembali lagi. Artinya biaya tersebut sudah dikeluarkan. Contoh misalnya kelebihan nilai buku atas sisa
biaya supervisor pabrik, dan biaya penyusutan, atau biaya-biaya lainnya yang telah dikeluarkan oleh perusahaan dalam kegiatan operasional usahanya. Pertanyaannya sekarang adalah mengapa dalam membuat sebuah keputusan itu memerlukan komponen biaya relevan? Ada 3 hal yang menjadi dasar pertimbangan, yaitu yang pertama adalah tidak semua biaya merupakan biaya relevan. Kenapa bisa demikian? Karena informasi biaya yang tidak relevan dapat diabaikan dalam pembuatan keputusan tertentu. Dalam hal ini, tentunya yang diperlukan dalam pengambilan keputusan itu hanya biaya yang relevan saja, sedangkan biaya yang tidak relevan itu tidak dapat dipergunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Yang kedua yaitu produksi merupakan informasi yang mahal. Dalam hal ini tentunya akuntan manajemen hanya menyediakan biaya relevan saja untuk menyusun informasi mengenai biaya produksi. Yang ketiga yang menjadi dasar pertimbangan yaitu kemampuan kognitif yang terbatas. Karena apa? Karena terlalu banyak informasi tentunya dapat menyebabkan pembuatan keputusan menjadi kurang rasional. Nah, 3 hal tersebut itulah yang menjadi dasar pertimbangan kenapa dalam pembuatan keputusan yang diperlukan itu adalah komponen dari biaya relevan saja. Sedangkan biaya yang tidak relevan itu diabaikan dalam pengambilan sebuah keputusan. Dalam pembebanan biaya, ada 3 konsep atau 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama adalah biaya, di mana biaya ini kita harus memahami berdasarkan pada masing-masing klasifikasi tergantung pada kebutuhan untuk pembebanan biaya tersebut. Yang kedua yaitu berkaitan dengan objek biaya, di mana unsur berupa apapun yang kepada biaya tersebut itu dibebankan atau menjadi dasar dalam pembebanan biaya. Nah, ini contohnya yaitu yang berkaitan dengan objek biaya adalah produk, departemen, aktivitas, ataupun bahkan pelanggan. Hal ini tentunya tergantung yang menjadi objek biaya didasarkan pada kepentingan dalam pembebanan biaya tersebut. Mana yang akan dipergunakan? Apakah menggunakan objek biaya berupa produk, departemen, aktivitas, ataupun yang lainnya yang akan dijadikan dasar atau objek biaya dalam hal pembebanan biaya. Yang ketiga, ini yang paling penting yaitu metode pembebanan biaya. Merupakan penentuan biaya yang dikonsumsi oleh masing-masing objek biaya tersebut. Nah, dalam metode pembebanan biaya ini ada 3 metode yang dapat dilakukan, yaitu penelusuran langsung, penelusuran pemicu, atau dengan metode alokasi. Metode pembebanan biaya yang pertama yaitu penelusuran langsung. Apa itu? Yaitu proses penentuan biaya
yang dikonsumsi objek biaya dengan mengamati hubungan langsung antara biaya dan objek biayanya. Contoh dalam hal ini misalnya adalah yang kita pergunakan sebagai objek biaya itu adalah meja, di mana meja ini merupakan produk yang dijadikan sebagai dasar dalam penentuan objek biaya. Sedangkan dalam biaya yang dipergunakan untuk menghasilkan produk berupa meja tersebut, itu ada biaya bahan baku dan upah buruh pabrik yang dipergunakan untuk membuat meja. Nah, pembebanannya yaitu didasarkan pada biaya bahan baku kayu dan upah buruh pabrik, di mana dua komponen biaya tersebut itu dibebankan langsung terhadap produk berupa meja. Sehingga hal ini akan lebih mudah dalam metode penelurusan langsung. Kenapa? Karena ditentukan objek biayanya yang mana dan biaya yang dipergunakan apa saja, sehingga biaya tersebut dapat langsung dibebankan pada objek biaya. Metode pembebanan biaya yang kedua yaitu penelusuran pemicu, di mana dalam hal ini proses penentuan biaya yang dikonsumsi objek biaya dengan cara mengamati hubungan sebab akibat antara pemicu dan objek biayanya. Pemicu ini merupakan faktor penyebab besar atau kecilnya konsumsi biaya oleh objek biaya yang dapat diamati. Sehingga yang paling penting dalam hal ini adalah menentukan pemicunya agar kita dapat mengetahui seberapa besar konsumsi biaya yang harus dialokasikan terhadap objek biaya dari metode penelusuran pemicu ini. Contoh misalnya, objek biaya dalam contoh ini adalah meja, di mana meja ini merupakan produk yang dihasilkan. Nah, untuk biaya atas aktivitas yang akan dipergunakan atau yang akan dibebankan itu adalah berhubungan dengan aktivitas pengesetan. Nah, dalam hal aktivitas pengesetan ini muncul biaya pengesetan dan yang menjadi pemicunya adalah jumlah pengesetannya. Informasi yang diperoleh sebanyak 20 kali dari 100 kali pengesetan dilakukan untuk aktivitas pengesetan produk meja. Sehingga berdasarkan informasi tersebut, pembebanan yang dianggarkan atau pembebanan yang dilakukan terhadap objek meja ini adalah sebesar 20% dibebankan ke meja. Dalam hal ini tentunya dari biaya pengesetan dalam jumlah tertentu dikali dengan 20%-nya dialokasikan menjadi beban dari objek biaya berupa meja sebagai produk. Metode pembebanan yang terakhir yaitu alokasi, di mana metode pembebanan dengan metode alokasi ini lebih banyak dipergunakan oleh perusahaan dalam proses penentuan biaya. Kenapa? Karena dalam alokasi ini biaya yang muncul tidak memiliki hubungan langsung dan sebab akibat dengan objek biayanya, sehingga perlu metode
berupa metode alokasi dalam pembebanan biaya. Contoh misalnya, objek biaya berupa meja, di mana meja ini merupakan produk yang dihasilkan. Nah, aktivitas yang menjadi problem untuk pembebanan biaya adalah depresiasi gedung atau penyusutan gedung. Sehingga dalam hal penyusutan gedung tersebut memunculkan biaya penyusutan gedung atau biaya depresiasi gedung. Nah, yang dijadikan dasar dalam metode alokasi ini adalah jam mesin atau penggunaan mesin. Sehingga untuk pembebanannya, karena tidak ada hubungan langsung dan sebab akibat antara penyusutan gedung dan jumlah unit meja dengan alokasi jam mesin ini, maka perusahaan memutuskan mengalokasikan berdasarkan pada jam mesin dalam perhitungan pembebanan biaya terhadap biaya penyusutan gedung. Untuk dapat memahami berkaitan dengan pembebanan biaya ke objek biaya, maka kita dapat melihat bahwa dalam pembebanan biaya ini ada dua hal yang perlu kita perhatikan, yaitu berkaitan dengan penelusuran biaya dan alokasi biaya, di mana penelusuran biaya ini biasanya berhubungan dengan biaya langsung, sedangkan alokasi biaya biasanya berhubungan dengan biaya tidak langsung. Contoh misalnya, objek biaya yang akan kita jadikan pengalokasian atau pembebanan yaitu berkaitan dengan majalah sport, di mana jenis biaya yang kita kelompokkan itu ada dua, yaitu biaya langsung dan biaya tidak langsung. Nah, untuk biaya langsung berupa kertas yang dipergunakan untuk mencetak majalah, ini pembebanan biaya dapat dilakukan dengan metode penelusuran biaya. Kenapa? Karena sudah diketahui bahwa biaya kertas tersebut, bahan baku kertas tersebut, merupakan biaya langsung yang dapat ditelusur terhadap objek biayanya. Sedangkan ada biaya tidak langsung berupa biaya sewa gedung. Dalam hal ini tentunya harus diperhitungkan berapa persen yang dialokasikan untuk objek biaya majalah spot. Sedangkan biaya sewa gedung dalam proporsi yang lain dapat dialokasikan kepada komponen biaya yang lainnya, seperti misalnya ke biaya administrasi dan umum atau ke biaya marketing. Nah, dalam hal ini untuk objek biaya majalah spot harus ditentukan terlebih dahulu biaya yang akan dialokasikan itu berapa. Untuk diketahui bahwa dalam sebuah produk terdapat perubahan antara input, proses, dan output untuk menghasilkan sebuah fisik produk. Input yang biasanya dipergunakan untuk menghasilkan sebuah produk itu terdiri dari tiga, yaitu bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik, di mana biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung ini dapat dilakukan dalam mekanisme penelusuran biaya untuk pembebanan biayanya. Sedangkan untuk biaya overhead pabrik ini dapat
dilakukan dengan metode alokasi biaya dalam pembebanan biayanya. Nah, 3 biaya tersebut itu selanjutnya diproses untuk menghasilkan sebuah produk jadi. Dari hal tersebut, maka kita dapat ketahui bahwa bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung itu dibebankan terhadap produk. Sedangkan biaya overhead pabrik yang merupakan biaya tidak langsung itu pembebanannya dengan metode alokasi. Sehingga 3 komponen tersebut itu diproses untuk menghasilkan sebuah produk jadi. Nah, produk jadi inilah selanjutnya yang diperhitungkan harga pokok penjualannya yang didasarkan pada 3 komponen biaya tersebut, yaitu biaya bahan baku langsung, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Ketemulah harga pokok penjualan dari produk jadi yang telah dihasilkan. Mungkin itu dulu paparan yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baik. Bila ada hal yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk selalu menjalankan pola hidup sehat dan bersih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa selalu menganugerahkan kesehatan kepada kita semua. Amin. Terima kasih.